Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi bersama saya Anwar di Tajuk 5 Menit. Berasa udah jam 21 lewat 21 nih malam hari ini, artinya kita cuma punya waktu 9 menit sebelum tidur. Jadi kita coba sharing beberapa informasi yang mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ketemu buku berjudul Panduan Resmi Tes CPNS di malam hari ini. Ada banyak sekali, tapi sebelum ke sana kita coba bahas tentang beberapa pengalaman tentang mengikuti tes CPNS. Saya udah pernah mengikuti CPNS dari sekitar tahun 2000 berapa ya? 2018 ingat saya. 2018 ikut, 2019 ikut, tapi keburu ada corona. Lalu 2021 kemarin ikut, dan sekarang nggak, katanya mau ada di tahun 2022 ini. Jadi buat teman-teman yang mau berjuang, mudah-mudahan berhasil. Tapi ada nggak sih yang orang-orang ya kurang lebih seperti saya lah, yang udah nyoba sampai berapa kali itu? Sebenarnya 2002, 2018, 2019, 21, 3 kali. Sebenarnya 4 kali sih pernah ikut di sekitar tahun 2012. Waktu itu belum via online, jadi masih harus mengirim dokumen ke. Seingat saya ngelamar ke Kementerian Keuangan atau Kementerian Luar Negeri. Saat itu masih usia 23 tahun. Tapi sayang hanya sampai tahap administrasi juga gak lulus kayaknya, jadi kita nggak dapat informasi ya. Lowongannya disebar melewati online seingat saya waktu itu, tapi dokumen harus dikirim via pos. Jadi, dan saya nggak tahu sih pengumumannya seperti apa tepatnya mungkin, dan ya keterbatasan informasi juga kan. Barulah ketika itu saya bekerja di Batam, jadi nggak dapat informasi banyak, Kak, banyak informasi. Lagi pula kan untuk jabatan-jabatan yang ada di pusat saat itu, sepengertian saya itu memang harus dilakukan di Jakarta. Jadi nggak ada sih. Motif motif utamanya sih lebih karena ya kita dididik sama angkatan tahun 70-an masih nganggap bahwa CPNS itu merupakan posisi yang sangat apa ibaratnya strategis ya. Karena ini juga apa kalau melihat eh, apa tetangga saudara yang jadi PNS itu ya rata-rata lebih nyaman lah kehidupannya gitu. Em, Memiliki gaji yang lebih pasti, rumah lebih dari satu, tanah di mana-mana, ketika masa tuanya juga lebih terjamin. Jadi kita melihat bahwa ada banyak lebihnya lah daripada eh, yang notabene keluarga kita petani gitu, atau eh, pedagang gitu yang usaha. Jadi PNS itu terlihat begitu eh, indah gitu. Dan hari ini kita coba bahas pengalaman di sekitar tahun 2018. Saat itu saya melamar di Kementerian Kemenkum dan Kemenhu, Kemenkum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena KTP saya Sukabumi ya, jadi saya harus tesnya pun di Bandung. Kita lolos di administrasi, kita udah mulai pakai sistem informasi yang lebih terstruktur, udah ada aplikasinya, ada webnya, jadi uh, proses pelamaran cukup mudah. Ada 2 formulir yang harus di print. Sepertinya buat teman-teman yang udah pernah ikutan tes seleksi PNS sudah umum lah mengisi formulir seperti itu. Lalu setelah itu kita mendapatkan jadwal, kita ikut uh, update-nya yang ada di Instagram, lalu kita lihat update-nya yang ada di aplikasi. Dan akhirnya kita harus mendapatkan jadwal ke Bandung. Sayangnya waktu itu saya sampai harus 2 kali ke Bandung, karena sepertinya karena persiapan yang kurang tepat ya, sehingga ada persiapan online yang kurang baik, itu peralatan yang kurang baik.
eee, jadwal kita itu mundurnya sangat banget sekali. Jadi yang tadinya mulai jam 7 ternyata baru mulai jam 9 baru. Jadi hampir mundurnya 2 jam 2 jam dan itu berkelipatan gitu. Jadi setiap satu sesi ekstrak 2 jam, sesi berikutnya jadi mundur 4 jam, sesi berikutnya jadi mundur 6 jam dan kita sampai harus nunggu sampai jam 12 malam hingga akhirnya ada pengumuman di Instagram bahwa, eee, kita diundur. Jadi kebayang dong kalau saya dari Sukabumi, saya di Jakarta waktu itu berangkat, jadi ya ongkos juga bolak-balik gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kita harus sabar mengikuti, sistem yang ada. Kurang lebih 2 minggu berikutnya, apa 1 bulanan, akhirnya kita balik lagi ke Bandung untuk mengikuti tes. Ya setidaknya kita bisa mempersiapkan diri lebih baik ya, karena kan, eee, kita harus menghafalkan latihan soal lagi, ada TWK, ada TIU. TWK tes wawasan kebangsaan, ada tes intelijensia umum, sama tes karakteristik pribadi ya untuk dicek. Mmm, Waktu itu passing grade yang benar-benar menentukan dan passing grade-nya tinggi di tahun 2018 itu, sayangnya saya tidak lolos passing grade. Nah, padahal udah 2 kali ke Bandung gitu, udah minta doa ke mana-mana. Ya namanya belum jodoh mau gimana lagi. Jadi nothing tulus, setidaknya kita ada cerita lah seperti ini buat di-share. Ada beberapa temen yang lolos juga. Salah satu tips sih yang biasanya lolos itu buat teman-teman ya, selain benar-benar mengikuti latihan karena memang saya lihat waktu itu, ini ya apa, passing grade-nya sangat tinggi, tapi tahun berikutnya passing grade-nya rendah tapi dipilih hanya 6. Misalnya kalau kebutuhannya 1 hanya dicari 3 kali lipatnya. Berbeda dengan yang sebelumnya, jadi kita SKD dulu, kalau lulus SKD asal lulus passing grade pasti lulus ke SKB. Karena yang lulus SKD pun tidak banyak dan sementara lowongannya ada banyak waktu itu. Baru kita, akan mengikuti SKB. Nah, mmm, udah bisa teman-teman baca lah ya tentang kriteria SKD itu seperti apa, nanti kalau SKB, bagaimana pemilihannya. Tapi ya trik yang paling efektif menurut saya ya kalau cari lowongan-lowongan yang sepi peminat. Ada yang sampai ekstrim, salah satunya yang melamar untuk posisinya itu di daerah ya. Ada yang sampai ke Nusa Tenggara misalnya atau ke Papua. Pernah salah satu, peserta peserta seminar gitu, itu sampai padahal dia dari Boyolali, dari daerah Jawa, Boyolali Jawa Timur kalau nggak salah ya, tapi dia milih posisinya itu di Papua. Dan tetangga di sini juga cukup efektif dengan cara itu. Dia dari Bekasi tapi melamar posisinya di Nusa Tenggara Timur, daerah Mataram. Nusa Tenggara Barat dengan saya daerah Mataram. Kalau misalnya teman-teman masih tidak dan ya is okay gitu untuk mencoba mengeksplor tempat baru ya nggak apa-apa kan kita coba aja gitu untuk apa eh, tempat baru. Mmm, Adapun cara untuk lolos ya latihan sesering mungkin, bisa membeli beberapa buku ataupun ya sekarang udah banyak juga sih kelas-kelas berbayar gitu. Jadi materinya terupdate dan, mmm, ketika menjawabnya mungkin ya selain berdoa dan berusaha sebelumnya ya sebelum prepare ya kita cari referensi sebanyak mungkin, khususnya materi yang lebih terupdate gitu. Kira-kira lihat, untuk tahun ini ada kisi-kisinya apa saja, biasanya ada dari kementeriannya itu muncul ataupun dari situs, eee, Badan Kepegawaian Negara, di situs BKN muncul, peraturan kementerian seingat saya mengeluarkan tentang, tahun ini kurikulumnya apa saja. Misalnya, TWK-nya ada tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, tentang Bhinneka Tunggal Ika, demokrasi, dan mungkin akan ada tema-tema tersendiri seperti bagaimana anti terorisme, anti korupsi, dan sebagainya. Baru nanti ada TIU, TIU biasanya secara umum, baru yang terakhir
seperti sinonim, analogi dan sebagainya, dan TKP ya, atau tes karakteristik pribadi. Menarik sebenarnya kalau misalnya saya bisa meneruskan tentang SKB, tapi ya selama 3 kali ikut tes pun saya belum pernah lulus SKB. Yang pertama karena saya tidak lulus passing grade. Yang kedua, saya lolos passing grade, saya cukup percaya diri, tapi ternyata tidak masuk ranking ya. Yang terakhir juga sama. Yang kedua saya melamar di Kementerian Tenaga Kerja, dan yang terakhir di apa waktu itu? Oh, pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena tertarik. Kalau saya milik Kemenkumham karena waktu itu hanya ada teman juga yang udah lulus Kemenkumham, terus waktu itu ya yang buka posisi hanya Kemenkumham. Kemenaker karena sesuai dengan pekerjaan saya sebagai pegawai swasta, dan ketika coba makin ke sini coba lebih realistis dengan memilih kementerian apa Provinsi DKI Jakarta, tapi karena gajinya katanya cukup besar dan kita juga udah biasa di lingkungan Jakarta. Tapi ya belum rezekinya. Eh, Semakin ke sini saya lihat perbaikan untuk seleksi semakin baik ya. Waktu seleksi cenderung tepat waktu gitu. Persiapannya juga lebih baik. Alhamdulillah tidak pernah menghadapi kendala teknis. Em, dan soal-soalnya juga sering-sering diupdate. Jadi benar sih teman-teman semuanya bisa mencoba referensi gitu, mencari referensi yang lebih terupdate. Gitu. Keresahan-keresahan apa ya biasanya ketika tes CPNS? Eh, yang pertama ya kalau udah rumah tangga kayak gini, waktu belajarnya mungkin tidak selapang orang-orang yang masih fresh graduate. Kita harus apalagi udah kerja gini kan, jadi harus ketika pulang kerja gitu. Terus kalau ada kesibukan kan kadang kita harus cari-cari waktu. Kedua, ya biaya. Jadi seleksi PNS ini sering digunakan sebagai bisnis ya oleh orang-orang. Jadi kesulitan, setiap ada kesulitan di sana ada kesempatan, benar. Ada beberapa aplikasi, situs aplikasi yang menjual tentang jasa-jasa training gitu, jasa-jasa konsultasi tentang PNS ini. Jadi sepertinya cukup menarik juga kalau teman-teman semuanya bisa miliki akses ke bank data, terus bisa apa membuat aplikasi untuk latihan seperti ini, karena saya lihat pendaftar tuh sampai jutaan ya, peminat PNS ini masih banyak, dan kebayang soalnya itu cenderung sama khususnya SKD, kecuali SKB lah. Kalau SKB mungkin beda kementerian, beda beda posisi jabatan, beda. Terlebih dari itu saya pernah lihat keresahan yang ketiga itu adalah ada pernah seorang guru yang mengeluhkan dia udah lulus SKD, tapi ketika SKB-nya ternyata ada kayak faktor kedekatan gitu, yang mana ada di sesi wawancara malah 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 ter malah ter apa tersandungnya, jadi nggak lolos karena katanya rekannya itu memang udah dosen di kampus tersebut, sehingga skor wawancaranya sangat jauh, padahal sebenarnya dia unggul dari segi kuis gitu SKB skor. Tapi ya sistemnya memang seperti itu, jadi kadang kita hanya bisa mengikuti sistem yang sudah berlaku sih di suatu sistem. Harapannya ya bisa seobjektif mungkin. Keresahan lainnya tentang seleksi CPNS itu apa ya? Ya ini juga jadi seperti ya video inilah. Bahkan ada beberapa channel yang khusus membahas tentang eh, CPNS ini. Saya lihat ada beberapa guru yang begitu baik sekali dalam memahami soal-soal CPNS sehingga bisa menjelaskan dengan cukup detail. Eh, dan ada beberapa orang yang sudah lulus PNS sehingga akhirnya bisa bikin channel dan berbagi informasi seputar PNS ini. Jadi sangat menarik sih. Eh, Ya keresahan lainnya kenapa sih PNS ini seleksinya sebegitu rumit, dan mungkin karena pelamarnya pun banyak gitu. Berbeda dengan lowongan-lowongan di seperti kita di perusahaan swasta seperti di Job Street gitu.
saya lihat rasio pelamar dengan lowongan itu tidak begitu besar, apalagi semakin tinggi jabatannya. Misalnya kita melamar sebagai manajer produksi, ya mungkin yang pelamar itu hanya 20-30 orang. Dan seleksinya pun hanya 3 tahap kan. Seleksi dokumen itu pun hanya CV biasanya cukup dokumennya. Tapi kalau PNS kan kita harus eh, dari awal kita harus storein KTP gitu, terus harus ijazah yang tergarisir, bukti akreditasi kampus, eh, harus mengisi beberapa formulir, lalu langsung interview. Tidak ada, ya beberapa beberapa perusahaan mensyaratkan psikotes gitu dari awal. Yang ada interview baru nanti apa? Setelah itu baru ada tes kesehatan gitu. Jadi katanya ada beberapa posisi PNS ini harus tes fisik. Ya, berbeda dengan posisi operator yang justru mungkin rasionya sangat tinggi ya, satu posisi operator bisa sampai ratusan. Karena saya lihat ada piramida di sana. Karena semakin tinggi itu orang sepertinya makin jarang gitu. Eh, untuk untuk mencari, bahkan yang ada malah perusahaan mencari tenaga kerja. Jadi yang saya lihat kenapa kenapa memang dipertahankan apa metode sistem perekrutan seperti itu ya karena secara environment juga pelamarnya sangat banyak gitu, baik kulturnya. Saya nggak tahu di luar negeri seksi CPNS apakah seperti itu atau tidak, mungkin teman-teman eh, ada pengalaman seperti apa sih seleksi CPNS di luar negeri. Em, Pengalaman teman-teman yang lolos biasanya ya seputar tentang bahwa mereka belajar dengan baik, lalu eh, ya ada beberapa faktor luck pastinya di sana, dan ya memang sudah jalannya sih. Pesan saya buat yang masih eh, ingin mencoba di tahun 2022 ini untuk seleksi CPNS, semoga beruntung ya, belajar yang giat, siapa tahu ada peruntungannya di sana, dan em, apa tetap semangat saja sih. Jadi yang penting kita eh, menjadi PNS itu harus benar-benar niat dari awal untuk benar-benar berbakti kepada negara, untuk bisa mengabdi kepada masyarakat. Karena sebagai karyawan swasta gitu, ini salah satu keresahan juga, itu tidak mudah membayar pajak memang. Eh, Kita kadang melihat struk dari gaji kita yang berapa ya, sampai 15% gitu potongan gaji, dan itu tidak tidak besar. Jadi pertanggungjawaban kita sebagai seorang PNS itu bukan hanya kepada perusahaan gitu. Kalau kita kan yang kerja di swasta pada perusahaan gitu. Tapi yang namanya integritas ya tidak lihat bebannya. Meskipun saya di swasta juga nggak langsung ke masyarakat gitu. Kita tidak digaji oleh uang pajak misalnya, tapi lebih oleh keuntungan dari customer kita. Tapi ya tetap integritas wajib. Apalagi kita sebagai PNS pastinya melihat melihat bahwa oh ini tuh amanah, setiap setiap tanggung jawab ini, setiap tanggung jawab yang kita terima, setiap tugas yang kita terima itu adalah amanah dari rakyat yang sudah memberikan sebagian hartanya untuk negara. Sehingga mudah-mudahan negara ini jika dibangun oleh orang-orang yang memiliki integritas yang baik, memiliki niat yang baik, memiliki semangat yang baik untuk masyarakat, bisa lebih baik juga. Ya mudah-mudahan sistem di Indonesia semakin tahun semakin baik, karena memang saya akui tidak mudah ya, apalagi mengurus sistem kepada masyarakat. Kita pun di perusahaan yang mungkin hanya mengatur eh, 200 orang gitu, puluhan orang, itu masih aja ada clash gitu, masalah, ada apa varian-varian gitu di antara ekspektasi dan hasil. Apalagi membuat peraturan bagi masyarakat yang wah customernya itu ribuan, jutaan, bahkan eh, puluhan juta gitu, itu pasti sangat tidak mudah. Tapi mudah-mudahan ya, saya lihat juga Indonesia semakin ke sini semakin baik.
mmm, apa, tugas-tugas juga semakin tuntas dan pastinya kita berharap jadi semakin baik. Itu saja yang bisa saya share pagi hari ini tentang pengalaman malam hari ini tentang pengalaman kita mengikuti seleksi CPNS, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.